Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Supaya gak nimbulin keributan besar, Asosiasi Hunters mulai ngerilis informasi tentang seorang aktor yang tiba-tiba saja ngebangkitin kekuatan dahsyat. Dan sepertinya langkah tersebut 100% efektif untuk menutupi informasi Jinwo Aniki yang saat ini masih belum resmi jadi seorang Hunters di level S. Mendengar ada aktor yang jadi Hunters, semua awak media mulai berdatangan ke lokasi, termasuk dua bapak-bapak ini yang sangat antusias merekrut Jinwo Aniki. Dua bapak-bapak ini mempertanyakan kenapa lokasi pemeriksaan Hunters bisa rame begini. Para wartawan yang haus akan informasi mulai bertanya pada keduanya, apakah kedatangan mereka ke sini untuk merekrut aktor Lee Min Sung? Lee Min Sung teh saha? Singkat cerita, para wartawan mulai bubar karena ternyata mereka ini datang dengan urusan yang berbeda. Selanjutnya, kita diperlihatkan dua bapak-bapak ini yang mulai ribut. Bapak Merah berkata, untuk membalas budi pada Aniki, Guild Hunters akan menyambut kedatangannya secara hangat. Guild yang dia selamatin dulu adalah Guild Harimau Putih. Jadi sudah sepantasnya yang datang di awal adalah yang diutamakan. Balas Bapak Harimau. Dan dengan Hunters peringkat S yang masuk Guild Harimau Putih, lu tuh mau bikin perang atau gimana? Lah, pertanyaan itu juga berlaku sama lu. Di tengah duel sengit mereka, Guild Shinigami datang ke sini, berkata pada keduanya, aduh, jangan ribut lah, malu pak sama umur. Dan jeder, Pak Shinigami malah kena semprot keduanya. Aduh, udah tua juga, kenapa masih ribut macam Tom and Jerry? Ngeluh Pak Shinigami. Lalu di sekolah, nampak terlihat berita Lee Min Sung yang jadi Hunters mulai viral di kalangan murid cewek. Dengan banyaknya kamera, terdapat aktor Lee Min Sung di depannya. Singkatnya, Lee Min Sung ini merupakan seorang aktor sekaligus Hunters yang baru aja mengalami kebangkitan keduanya. Dan alasan dia ada di sini dengan maksud buat ngecek ulang rank dia sebagai seorang Hunters. Para wartawan bertanya pada nih orang, apakah benar dia akan fokus jadi Hunters dan ninggalin dunia hiburan? Tentu saja tidak demikian. Jadi Hunters itu supaya dia bisa nutupin aib dia selama di dunia hiburan. Setelah dirasa semua skandalnya udah pada hilang selama jadi Hunters, maka dia akan kembali ke dunia hiburan dan kembali jadi seorang aktor. Jawaban dia di dalam hati. Kalau begini ceritanya, berarti kedatangan dia di sini ada bukan karena Asosiasi Hunters yang mencoba nutupin kekuatan Jinwo Aniki menggunakan pengaruhnya. Di tengah pidato hebatnya, Jinwo Aniki malah datang kemari. Satpam mulai ngusir Jinwo, namun Presiden Go malah datang ke sini, mengatakan Jinwo itu tamu dia. Melihat dia tamu Presiden Go membuat aktor gadungan jadi bingung. Aktor gadungan pengen lihat siapa sebenarnya tamu yang Presiden Go bawa. Namun dia dilarang masuk sama Ketua Jin dengan alasan akan ada pemeriksaan ulang. Aktor gadungan berbisik pada Ketua Jin. Jika dia nggak dibiarin masuk, Ketua Jin terancam dipecat dari pekerjaannya. Jika terus bikin ulah, maka Ketua Jin bakalan ngambil langkah. Seketika, aktor gadungan mendadak kena mental. Saat berjalan dengan Presiden Go, keistimewaan yang Jinwo dapatkan ialah mendapati sambutan hangat dari kedua bapak-bapak ini. Bersama Presiden Go, Jinwo mulai nunjukin kekuatannya. Presiden Go meminta pada Jinwo buat nunjukin kekuatan aslinya, bukan cuman sekedar trailernya doang. Karena tak bisa disembunyikan lagi, maka Jinwo Aniki mulai ngeluarin semua pasukan bayangan dia.
Bapak Harimau dan Bapak Merah langsung kaget begitu merasakan aura dominasi Jinwo. Begitupun dengan Presiden Go yang sama kagetnya saat mendengar Jinwo bisa manggil pasukan bayangan 100 makhluk lagi. Bapak Merah gak habis pikir, kenapa bisa ada manusia yang memiliki magic power sebanyak ini. Bahkan Bapak Harimau juga sampai terintimidasi akibat dari besarnya dominasi Jinwo. KTP baru mulai asosiasi berikan. Saat megang KTP baru, Jinwo beneran seneng banget. Bahkan di luar juga, dia masih terus mantengin KTP-nya. Seakan tidak percaya jika KTP rank S ini beneran milik dia. Di hadapan Jinwo yang mau pulang, terdapat bapak-bapak yang memberinya sanjungan. Meski dengan semua keramahan yang mereka lakukan, Jinwo masih saja melewati mereka, sembari meminta maaf. Oh, tumben, lebih sopan dikit. Biasanya mah meski minta maaf, tapi dia langsung lewati aja dengan angkuhnya. Bapak Merah coba hentikan Jinwo supaya nggak keluar. Karena saat Jinwo buka pintu, awak media udah siap-siap ngeberitain dia sebagai Hunters di rank S yang ke-10. Dan woto, mendadak jadi artis nggak tuh? Sementara orang yang identitasnya artis, sekarang malah mendadak jadi figuran. Meski berwajah dua, tapi ini orang baik juga. Soalnya repot-repot bawa wartawan hanya untuk ngenalin identitas Jinwo kepada dunia. Saat kakaknya jadi artis, Jin Ah langsung kaget. Kemudian di area penambangan, NPC yang sebelumnya cari masalah sama Jinwo seketika langsung kena mental. Pas tahu kekuatannya berada di level S. Dan Johe yang nontonin Jinwo di TV hanya bisa tersenyum pahit. Sembari menyadari sepertinya kita tak mungkin bersama karena dunia ini ingin memisahkan kita. Wah, kenapa jadi sad gini ya? Berikutnya, Jinho mulai minta maaf sama ayahnya karena gak bisa bawa Jinwo ke guild mereka. Selesai minta maaf, dia juga meminta supaya ayahnya mengizinkan dia untuk mengikuti Jinwo. Ayahnya sangat marah besar. Padahal ayah Jinho udah ngeluarin banyak dana supaya Jinho jadi guild master. Tapi sekarang setelah dia jadi guild master, entah kesambet apa, Jinho sendiri malah pengen ngebuang aset itu hanya karena ingin jadi seorang hunters. Sekali lagi dengan tatapannya yang tajam dan ambisius, Jinho berhasil membujuk ayahnya. Tapi dengan syarat, Jinho harus membayar kerugian perusahaan dengan sebuah prestasi. Dengan semua keramaian ini, Pak Harimau nawarin Jinwo buat diantar pulang. Tapi Jinwo malah langsung melesat ke belakang dan udah, dia pun berhasil selamat dari para wartawan. Tiap kali lihat Jinwo beraksi, Pak Merah hanya bisa heran. Sementara Pak Harimau malah sangat kaget. Sama kecepatan dia yang tak bisa diikuti mata harimaunya. Pak Harimau nggak mengerti kenapa Jinwo malah jadi lebih kuat semenjak terakhir kali mereka bertemu. Selanjutnya, Jinwo mulai mendatangi tempat barang-barang hunters, bertanya pada pemilik toko apakah ada artefak yang mampu menahan hawa panas di dalam dungeon. Pemilik toko menyarankan ini, sebuah mantel yang disinyalir dapat menangkal hawa panas. Tapi pas dilihat harga barangnya, Masya Allah, mahal amat. Jinwo nego, tapi pemilik toko udah sangat ngerendahin banget harga barangnya. Pemilik toko mulai buat candaan. Kalau Jinwo bisa ngancurin kaca super kuat yang ada di depannya, mantel itu bakalan gratis. Dengan segenap jiwa, Jinwo mulai ngeluarin semua kekuatannya. Saat Jinwo mau beraksi, pemilik toko malah ngehentiin dia, berkata yang tadi itu cuma bercanda. Aduh, Jinwo langsung canggung. Dari sini kira-kira siapa yang salah? Meski dengan auranya doang, Jinwo sudah mampu mecahin kaca yang katanya super kuat. Berikutnya, Jinwo mulai bertanya harga belati yang dipegangnya. Dan ampun, kenapa bisa unlimited gini harganya?
Padahal senjata ini sama seperti yang Jinwo miliki. Karena penasaran, Jinwo mulai nanyain harga belati dia. Lalu penganalisa barang langsung menyimpulkan harganya di kisaran 100 juta. Nani, 100 juta? Padahal gua cuma beli seharga 2,8 juta koin emas doang. Mungkin belinya itu pakai koin isekai. Jadi wajarlah murah dibeli tapi mahal pas dijual di dunia asli. Di malam hari, di gedung Pak Harimau Putih, terdapat Pak Harimau yang melamun. Melamunkan kekuatan Jinwo yang tidak masuk akal. Pertama, dia tipe assassin. Tapi kenapa dia bisa melakukan pemanggilan? Kedua, padahal kekuatannya nggak jauh lebih rendah dari Pak Harimau Putih kala itu. Tapi, kenapa sekarang dia malah jadi lebih kuat? Kemungkinan yang pasti yang bisa Pak Harimau asumsikan, Jinwo itu tipe hunters yang akan terus berkembang selama dia melakukan pertarungan. Pagi harinya, Jin Ah mengintip jendela dan ternyata udah kosong. Mendadak jadi artis membuat Jin Ah marah pada Jinwo. Jinwo bilang pada Jin Ah, di hadapan para wartawan, ya dia bisa apa? Setelahnya, Jinwo mengatakan akan pergi lagi selama 1 minggu. Mau pergi lagi? Padahal baru kemarin loh, tanya Jin Ah. Bel di rumah mulai berbunyi, dan Jinwo langsung marah kepada orang yang mencetin belnya. Namun, yang bunyiin bel ternyata best friend dia. Melihat ada peluang bisnis, Jinwo langsung segera ngegunain Jinho sebagai kambing hitam. Loh, emang kita mau kemana besok? Tanya Jinho. Pekerjaan lah. Pekerjaan kan? Ya, kita mempunyai suatu proyek. Untuk melindungi adiknya dari serangan media, Jinwo mengutus para bayangan buat jagain Jin Ah. Jinwo nanya, kenapa yang muncul cuma 3 doang? Perasaan ada 4 deh. Loh, nggak inget? Kan yang mulia sendiri yang ngirim dia ke akhirat. Loh, baru sadar loh. Pantesan kemarin gua heran banget gitu. Kenapa asisten Shinigami cuma ada 3? Padahal dikenalinya ada 4. Ternyata satunya lagi udah Jinwo kirim ke akhirat. Sisa pasukan bayangan yang lain, Jinwo perintahkan untuk berpatroli ke semua sudut yang ada di kota ini. Berikutnya, Jinho mengantar Jinwo ke sebuah gedung. Lalu setelahnya, tiba-tiba saja Jinwo sudah berada di Kastil Iblis. Setelah masuk ke Kastil Iblis, sistem memberinya lagi sebuah misi. Melihat dari jumlahnya yang sedikit, yaitu ngalahin 2 iblis doang, kayaknya iblis yang harus dilawan berada di level komandan. Sementara itu, ayah Jinho yang lagi make pakaian, entah mengapa tiba-tiba saja terjatuh dan berakhir pingsan. Ibu Jinho langsung segera membawa suaminya ke rumah sakit. Dan dokter mendiagnosa penyakit ayah Jinho mirip seperti apa yang nantinya akan dialami ibu Jinwo. Sebuah penyakit di mana penderitanya akan mengalami tidur abadi. Dokter bertanya, apakah ada di keluarga ini yang jadi seorang hunters? Ayah Jinho mengatakan, putra dia seorang hunters. Meski belum dikonfirmasi, tapi besar dugaan disitulah asal-muasal penyakit ini mulai muncul. Untuk melawan Titan Putih di hadapannya, Jinwo mulai nyerahin bola merah kepada tusuk gigi. Karena sang raja memanggilnya, tusuk gigi akhirnya bangkit. Berubah jadi raksasa dan berhadapan langsung dengan sang Titan. Saat hewan putih di bawah mulai mengaum, Titan Putih juga ikutan ngaum. Merasa diremehkan, tusuk gigi langsung ngaum juga. Bedanya bukan ngeluarin gelombang suara, melainkan bola kekuatan macam biju dama. Hanya dengan sekali mengaum, Titan Putih langsung menghilang. Lah, gitu doang. Begitu melihat aumannya tusuk gigi mampu musnahin objek tanpa tersisa, nampaknya tusuk gigi hanya bisa Jinwo keluarkan jika situasinya emang beneran darurat gaswat. Karena wilayah di sini udah Aniki tamatkan, maka selanjutnya tinggal nyuruh para elit bayangan buat nemuin para jenderal musuh yang bersembunyi.
Kedua, para bayangan harus mengonfirmasi langsung pada Jinwo jika lokasi musuh telah ditemukan. Di tengah nyusun rencana, entah mengapa magic power milik Jinwo Aniki mendadak mengalami penurunan drastis. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, Jinwo dan dua asistennya mulai datang ke lokasi. Dan ternyata yang ngebantai pasukan bayangan adalah sosok Igris versi light dengan para bawahannya. Buset, sampai dibikin versi lightnya segala loh. Dengan secepat kilat, Raja Beruang dan para bawahannya langsung Igris KW bantai tanpa tersisa. BTW, kok lemah amat ya Raja Beruang? Bisa dimengerti jika dia kalahnya sama Igris versi KW, tapi ini mah dikalahin sama bawahannya loh. Selesai analisa, Jinwo Aniki langsung muncul. Baru muncul, tapi bawahannya langsung bergerak. Alhasil, langsung dimusnahkan semua sama Aniki. Saat Aniki bergerak ke arahnya, Igris KW malah mundur. Melihat penampakan Aniki, membuat Igris KW menyadari, sepertinya Aniki lebih monster ketimbang dia. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!